Ini masalahnya sebelum kampung ini sudah ada makom. Nah, ceritanya gimana makom itu? Itu makom itu dipelihara sama orang kampung. Masalahnya di situ ada makom, semuanya kan makom, yang ada makom satu ada cungkupnya, dikelilingi sama pohon jati. Nah, warga sini tidak tahu namanya. Biasanya orang dulu yang ada di makom itu ya dikasih nama itu. Namanya Mbah Kramat Jati sama orang-orang sini. Dinamakan Kramat Jati. Setelah lama kelamaan Abah Lutfi ta'aruf, diberitahu kalau di sana di Jomblang itu ada leluhurmu. Nah, Habib Lutfi menyuruh orang sini suruh nyari makam. Nah, makam itu orang itu bilang nggak ada, Bah. Ada, coba dicari. Kata Abah. Ya, coba dicari ada. Setelah dicari ada satu di dekat masjid itu. Nah, di dekat masjid itu dia lapor, oh ya betul itu. Itu makamnya leluhur saya. Nah, ditemukan kalau itu tahu makam beliau masih ada duriah itu tahun berapa? Tahun 80-an. 80-an. Iya, 80-an. Berarti Habib Lutfi dulunya dari Pekalongan ke sini atau beliau ada laporan dari orang-orang Jomblang Lego, orang sini ke sana. Itu ada, Bah. Dulu makam itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga. Yang pertama ke sini itu ditemukan itu ada kuncupnya. Nah, makam yang satu-satunya ada kuncupnya cuma di Habib Hasan ini. Habib Hasan ya. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Lah, orang dulu tidak tahu namanya. Setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Ya, betul. Nah, setelah itu orang kampung bertambah banyak dinamakan Mbah Kramat Jati. Iya. Nah, itu makamnya dulu di situ ada masjid. Mepet masjid. Mepet. Nah, terus tapi itu mau dilebarkan, tapi tersangkut sama masjid. Nah, di belakang masjid itu ada rumah. Nah, terus Abai mau membeli rumah itu. Abah Lutfi. Abah Lutfi mau membeli rumah itu. Oh, yang beli beliau? Iya. Terus dibeli? Nggak dibeli, tapi itu masih sendat ulur masalah harga. Terakhir jadi itu dibeli, yang rumah itu dijadikan masjid. Oh, gitu. Nah, yang makamnya diperlebar. Berarti yang ngelebarin, memperluas itu Habib Lutfi. Iya. Subhanallah. Pada saat Ki Soleh Pati berdialog mewawancarai juru kuncinya, di sana semakin terlihat asal usul makam yang ada di Semarang ini. Dulu pada saat awalnya ada sebuah daerah yang di sana ada beberapa makom, tetapi ada satu makom yang ada cungkupnya. Nah, kemudian Habib Lutfi itu mendapat informasi dari penggawa-penggawanya, mungkin dari tim ilmu rongsong kuburan ya, sehingga Habib Lutfi itu datang ke sana, kemudian mengklaim bahwa makom tersebut itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Kanjeng Raden Temenggung Sumo Diningrat atau Eyang Singo Barong. Nah, kemudian yang diceritakan oleh juru kuncinya itu bahwa dari awal, karena makom itu makom sepuh, kemudian lambat laun adanya penduduk di sana semakin banyak. Karena makom ini tidak bertuan siapa namanya, akhirnya diberi nama Eyang Kramat Jati, karena di pinggiran makom itu banyak sekali pohon jati. Nah, dari Eyang Kramat Jati ini setelah ditemukan oleh Habib Lutfi, ketemu dengan Habib Lutfi, akhirnya diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau KRT Sumodingringan atau Eyang Singo Barong. Dan lebih anehnya lagi, diceritakan pula bahwa dulu di sana ada bekas masjidnya, bekas musola, dan di sana ada sebuah rumah. Nah, kemudian karena Habib Lutfi itu ingin melebarkan makom, kemudian ingin mendirikan masjid, maka rumah yang di sebelah makom itu akhirnya dibeli oleh Habib Lutfi. Padahal harusnya setiap makom dari pihak keraton itu pasti berada di tanah milik keraton, bukan milik warga yang kemudian dibeli. Dari sini sudah terlihat bahwa ini bukanlah makam dari pihak keraton. Karena di Keraton Jogja itu jelas manuskripnya ada, data-datanya ada, bahwa Kanjeng Raden Temenggung Sumo Diningrat atau Eyang Singo Barong ini dimakamkan di jejeran
di Pleret, Bantul, Yogyakarta, bukannya di Semarang. Kalau Semarang ini malah tanah beli keluarga, itu tidak masuk akal. Karena yang Tumenggung Sumodiningrat ini adalah seorang tumenggung dari keraton, maka dimakamkannya itu pun di komplek tanah keraton. Paham ya? Nah, kemudian juru kuncinya pun itu tidak mempunyai kekancingan. Padahal seharusnya ya, setiap orang yang menjadi juru kunci makam dari pihak keraton itu pasti akan diberi kekancingan, surat tugas sebagai abdi dalam yang mengurusi masalah. Jadi sebenarnya dahulu masyarakat setempat itu menganggap atau menamakan makam itu dengan makam Mbah Kramat Jati ya. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini dipelencengkan, dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian ada juga tanda kurung yang diberi nama KRT Sumodiningrat. Ini kan sebuah pemelencengan fakta sejarah yang harusnya itu segera diluruskan ya. Karena kalau misalkan KRT Sumodiningrat itu kan jelas Trah Mataram. Dia itu kan menantunya Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan beliau itu juga masih keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Jadi secara logika, jika dia itu kala itu kan perang ya, jadi KRT Sumodiningrat itu tengah mempertahankan Keraton Yogyakarta dan diserang oleh Inggris ya. Kemudian beliau itu kan dibunuh oleh tentara Inggris. Jadi kalau misalkan beliau itu orang keraton, meninggalnya juga di wilayah keraton, kenapa kok makamnya ada di Semarang? Ini kan secara logika sudah tidak masuk akal. Jadi yang benar, makamnya KRT Sumodiningrat itu adalah yang berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta itu, bukan yang di Semarang yang diklaim, yang dianggap sebagai KRT Sumodiningrat. Kemudian kok dikasih nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal faktanya juga para raja-raja di Nusantara ini tidak ada yang nyambung kepada habaib. Mereka itu jalurnya itu nyambungnya ke Wali Songo. Sementara Wali Songo itu berbeda dengan para habaib. Para Wali Songo ini datang ke Nusantara itu sudah sekitar abad ke-14. Sementara para habaib dari Yaman itu kan datangnya sekitar abad 19. Mereka itu didatangkan oleh Belanda, bekerja untuk Belanda. Sementara para Wali Songo ini kan datangnya lebih dulu. Jadi para Wali Songo ini datang di Nusantara, menyebarkan Islam di Nusantara. Itu para imigran dari Yaman belum datang, para penjajah Inggris belum datang, para penjajah Belanda belum datang, dan mereka para Wali Songo itu juga murni menyebarkan Islam, bukan untuk motif atau tujuan lain, tapi murni menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga misalkan sekarang kok ada pengklaiman di beberapa lokasi yang nyambungnya itu ke Habib bin Yahya atau bin lainnya, itu kan mengada-ada saja ya. Karena faktanya yang dulu menyebarkan Islam di Nusantara itu adalah Wali Songo, bukan para habaib dari Yaman ini. Kalau para habaib dari Yaman itu kan datang ke Nusantara, kondisi di Nusantara ini sudah kebanyakan beragama Muslim, mayoritas penduduknya itu sudah memeluk Islam. Jadi mereka para imigran dari Yaman itu datang ke Nusantara itu ya bekerja untuk Belanda, itu bukan untuk berdakwah. Kalau misalkan ada 1-2 yang berdakwah, yaitu mungkin kebetulan saja, tapi motif atau misi utamanya itu bukan untuk berdakwah. Kemudian kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah para habaib, nah itu adalah klaim yang tidak beralasan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.